Keutamaan Abu Ubaidah yang selanjutnya adalah beliau dijuluki sebagai Amirul Umara, yaitu pimpinannya para pemimpin. Julukan ini bukan sembarang julukan. Julukan ini muncul dari momen penting dalam sejarah Islam. Jadi, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pasukan perang kaum muslimin dibagi menjadi 4 bagian, dan masing-masing dari pasukan ini dipimpin oleh panglima-panglima hebat yang udah teruji di medan perang. Mereka itu adalah Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, dan Yazid bin Abi Sufyan. Pembagian pasukan seperti ini memang membuat strategi perang menjadi lebih terorganisir. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika di suatu wilayah membutuhkan bantuan, pastinya akan dibentuk pasukan gabungan, ya kan? Nah, karena pasukan ini dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing pasukan dipimpin oleh panglimanya, maka ketika dibentuk pasukan gabungan, mereka harus pilih lagi tuh siapa yang bakal jadi pemimpin tertinggi di antara mereka. Dan ini tentu menjadi masalah baru waktu itu. Nah, setelah Khalifah Abu Bakar wafat dan tampuk kekhalifahan berpindah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar melihat bahwa pasukan-pasukan ini harus punya satu pemimpin untuk memimpin mereka semua. Maka beliau pun langsung menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi kaum muslimin. Dan sejak hari itu, Abu Ubaidah pun menjadi panglima besar yang membawahi para panglima lainnya. Dan dari sinilah julukan Amirul Umara, pimpinannya para pemimpin disematkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Meskipun sudah menjadi seorang panglima tertinggi, gaya hidup Abu Ubaidah nggak pernah berubah. Beliau tetap humble, sederhana, dan nggak pernah sombong. Bahkan dalam riwayat disampaikan, saking sederhananya Abu Ubaidah ini, kalau beliau sedang berada di tengah pasukannya, orang-orang nggak bisa membedakan yang mana panglima dan yang mana prajuritnya. Suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Waktu itu, wilayah Islam sudah berkembang luas, dan negeri Syam termasuk salah satu wilayah strategis yang berhasil mereka taklukkan. Begitu sampai di sana, Umar disambut oleh para panglima dan pejabat tinggi negeri Syam. Setelah menyapa mereka, Umar pun bertanya, "Di mana saudaraku?" Mendengar pertanyaan itu, orang-orang yang ada di situ pun bingung dan balik nanya, "Siapa yang Anda maksud dengan saudara, wahai Amirul Mukminin?" Umar pun menjawab, "Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku ingin bertemu dengannya." Gak lama kemudian, datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau datang mengendarai seekor unta tua dengan tali kekang yang terbuat dari seutas tali usang. Dan unta yang beliau kendarai itu pun unta yang dulu beliau bawa dari Madinah. Bayangkan seorang jenderal tertinggi, komandannya para komandan, hanya datang dengan seekor unta tua yang dulu beliau bawa dari Madinah. Waktu Abu Ubaidah sampai di hadapan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah langsung menyapa beliau dengan mengucapkan salam. Amirul Mukminin pun menjawab salam Abu Ubaidah, lalu berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, "Tolong tinggalkan kami, ada hal yang perlu aku bicarakan dengan Abu Ubaidah." Setelah itu, Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Bawalah aku ke rumahmu, wahai Abu Ubaidah." Mendengar permintaan Amirul Mukminin, Abu Ubaidah sempat ragu. Lalu Abu Ubaidah berkata, "Untuk apa kita ke rumahku, wahai Amirul Mukminin? Nggak ada apa-apa di sana, percuma saja." Tapi Umar tetap ngotot, beliau tetap ingin melihat rumah Abu Ubaidah. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu sampai di sana, Umar pun langsung masuk ke dalam rumah Abu Ubaidah. Dan benar saja, begitu beliau berada di dalam rumah, Umar langsung terdiam. Rumah Abu Ubaidah hanya terbuat dari tanah liat, nggak ada karpet, nggak ada kursi. Kemudian Umar bertanya, "Apakah kamu punya makanan?" Abu Ubaidah menjawab, "Ada." Ketika diperlihatkan hanya potongan roti-roti kasar, maka Umar pun menangis, air matanya membasahi pipi Amirul Mukminin. Dan beliau berkata, "Wahai Abu Ubaidah, dunia telah merubah kehidupan kami, hanya engkau yang tidak berubah." Masya Allah.